Saya laporan ini saya contohkan sedikit. Di desa kami ini di Sunda ada yang pernah berobat di rumah sakit Handayani, yang mana orang ini stroke, tetapi pihak rumah sakit mengatakan ini COVID. Kata keluarga, pokoknya kami pulang. Kalau bapak mau menyatakan pulang, bayar. Tetapi kalau bapak mau dinyatakan COVID, bebas tanpa bayar. Akhirnya dibayar. Pulang ke rumah, dibawa, dapat setengah bulan meninggal dunia. Alhamdulillah tidak ada COVID-nya. Ya itu. Jadi inilah pembohongan yang timbul. Ini yang nyata di depan mata kami. Pernah terjadi dan saya bisa buktikan orangnya itu bahwa ada yang langsung membayar. Inilah berita yang seperti ini yang tidak menyenangkan. Terlebih lagi masalah vaksin. Sedangkan vaksin ini dunia yang memakai vaksin, seluruh dunia memakai vaksin, tetapi kita tercederai oleh satu berita di medsos yang mana salah seorang anggota partai daripada partai terbesar di Indonesia yang menyatakan dia lebih baik berobat jual mobil daripada divaksin. Nah ini yang panutan akhirnya oleh masyarakat, bahkan sampai mengatakan bahwa percuma vaksin itu. Padahal kita sudah jelaskan juga, saya selaku tokoh masyarakat membantu melancarkan roda pemerintahan khususnya desa Banjarwangi, bahwa menyampaikan kepada mereka yang seharusnya mereka sampaikan adalah vaksin itu sangat perlu. Karena apa? Karena yang divaksin aja masih kena, apalagi yang tidak divaksin. Ini versi saya, tetapi versi rakyat, versi masyarakat sebagian ya menyatakan bahwa nggak ada gunanya divaksin, maka seorang divaksin masih kena ini Pak. Jadi sangat bertentangan dengan kami, sehingga akan kadang-kadang saya berdebat menimbulkan gimana ya. Nah, keinginan saya itu, kalau saya terus terang aja, bagi saya yang sudah tua ini, keinginannya kalau mati itu sudah ketentuan, sudah hak semua juga. Tapi kalau bisa, naudzubillah min dzalik, jangan sampai mati karena COVID. Karena yang sedih itu bukan si mayitnya, yang sedih itu keluarganya. Ya orang nggak boleh dekat, itu harapan saya. Tolong disampaikan. Yang meninggal itu dia tidak merasakan apa-apa dan tidak ada urusan apa-apa, mau dibuang ke kali sekalipun tidak ada urusan. Tapi yang sayang hidupnya, keluarganya, dia tidak boleh dekat. Jadi jangan dekatkan yang mana vaksin. Kalau ada vaksin tolong hadiri vaksin. Sakit vaksin itu tidak, saya disuruh 2 kali. Ya, kalaupun ada panas dingin ala kadarnya, ala kadar, tidak menjadikan masalah. Ya, jadi jangan sampai dengan berita-berita dari lidah ke lidah menyambung, apalagi dari medsos yang tidak bertanggung jawab, mengatakan bahwa vaksin itu adalah menimbulkan penyakit di masa datang sampai ke sana gitu loh Pak. 5 tahun yang akan datang dia akan terancam oleh salah satu penyakit. Nah ini yang kita tidak inginkan. Untuk itu kiranya Pak Kades, kalaupun ada ya isu penyuluhan tentang itu, kalau memang ada gitu, kita adakanlah memberikan penjelasan, penerangan kepada masyarakat. Karena hampir berapa ya, selama vaksin ini yang nyambung ke saya, yang nyambut, oh iya saya mau, itu boleh dikatakan nggak ada Pak Brabotika. Yang ada, wih saya takut divaksin, wih saya takut ini gitu kan, efeknya begini begitu. Padahal mereka sama sekali tidak punya pengetahuan. Saya ini bukan orang ahli, tetapi saya ini karena udah tua, duduk di TV, begitu ada dialog, profesor, doktor yang berdialog saya dengarkan. Jadi saya ilmunya sedikit ambil dari profesor dan dokter itu kira-kira. Sekian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat seperti Pak Lamri ini orangnya care, banyak perhatiannya dengan masyarakat. Terima kasih Pak Lamri. Ini protap dan rumah sakit itu semua pasal memang harus dirapit.
setiap pasien harus dirapit. Ya, sementara virus ini kita nggak tahu gejalanya seperti apa. Bisa saja dia datang dengan stroke, ternyata di dalam tubuhnya sudah ada virus itu, makanya harus dirapit. Tapi itu tergantung kebijakan rumah sakit masing-masing ya Pak ya. Kemudian masalah vaksin, memang banyak pro kontra terhadap vaksin ini sendiri. Tapi perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu yang berniat baik itu pasti ada halangannya. Pasti ada halangannya. Kita ingat, saya baca sejarah, zaman dulu itu ada yang namanya cacar ya Pak Lamri. Ada cacar. Siapa yang gak kena cacar kata ayah saya? Siapa yang gak kena cacar? Satu rumah itu bisa meninggal 5-6 orang. Satu kampung itu bisa berpuluh-puluh orang yang meninggal dalam waktu sekejap. Dan tidak lagi ada pemakaman, dibuang jenazahnya karena sudah tidak ada lagi pemakaman. Ya, takut tertular. Semua. Artinya bukan cuma sekarang yang ada virus, tapi ternyata dengan cacar, dengan imunisasi dulu yang luar biasa karena itu ya Pak. Gini-gini. Ya, yang gede-gede benar bekasnya ya Pak ya. Itu ternyata sekarang kita bebas cacar. Artinya ada kemungkinan seperti itu juga virus ini. Sekarang banyak menolak, tapi saya yakin suatu saat orang semua sadar bahwa perlu bahwa dia harus vaksinasi. Sekarang sudah terlihat Pak Lamri bahwa antusias masyarakat, seperti kemarin ada punyanya TNI minta vaksin dengan sasaran 18 tahun sampai 59 tahun. Saya pikir pasti peminatnya kurang. Ternyata kita kurang vaksinnya Pak. Artinya peminatnya masyarakat itu mungkin karena pengetahuannya saja yang belum benar-benar meresap, belum benar-benar sadar bahwa vaksin itu perlu. Tapi saya yakin suatu saat masyarakat akan sadar, karena kita juga nggak bisa juga memaksa kamu harus vaksin, kalau nggak itu saya tembak, nggak bisa juga. Vaksin itu harus dari kesadaran diri sendiri, kesadaran yang merasa bahwa dia perlu adanya vaksin, dia akan datang dengan vaksin. Karena sekarang ini Pak Lamri sudah bukan 1-2 orang yang datang ke puskesmas, Bu saya mau vaksin. Sementara vaksin ini nggak bisa kalau pasien datang 1 kita vaksin, pasien datang 1 kita vaksin, nggak bisa. Kita harus ada harinya, karena 1 vial vaksin itu untuk 10 orang. Vaksin itu setelah dibuka 3 jam itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Sementara vaksin ini masih langka. Jadi mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi vaksin rutin, bulanan atau harian atau mingguan. Tapi untuk sekarang biarkan saja opini yang berkembang, tetapi kita tunjukkan dengan keberhasilan. Kita tunjukkan saja dengan keberhasilan bahwa mungkin nanti setelah divaksin angka COVID ini menurun dan sebagainya. Jadi kita tunjukkan saja dengan keberhasilan berapa persen yang sudah kita vaksin, berapa persen orang yang tidak yang terkena COVID. Kemudian vaksin ini bukan pula memastikan bahwa dia nggak kena Pak, masih tetap dia bisa kena, karena vaksin ini kan memasukkan kuman ke dalam, memasukkan virus ke dalam tubuh, dia masih ada kemungkinan terkena. Tapi kalau istilahnya istilahnya Joan, kalau dia divaksin itu masuknya ke rumah sakit, ke puskesmas, tapi kalau dia tidak divaksin masuknya ke ICU. Artinya sudah ada pagernya. Sama aja kita ada tentara di wilayah kita. Ya, bukan berarti kalau udah ada tentara kita tidak diserang musuh. Tetap ada musuh, tapi kan paling tidak musuh itu akan sulit masuk ke dalam negara kita. Ya, seperti itulah mungkin gambaran dari vaksin tersebut ya, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin Pak Bro ada tambahan Pak Bro? Ya, seperti dengan Ibu Tika tadi sampaikan, pasti setiap ada niat baik pasti ada halangan Pak ya. Mungkin di media, di televisi yang tokoh partai itu kan
Sekarang banyak juga Pak, dulu memang sebelum kita mau wacana vaksin banyak juga yang tokoh-tokoh menolak. Tapi akhirnya juga yang menolak itu sekarang pada ngantri pengen duluan juga ada juga Pak ya. Yang jelas imunisasi ini baik. Terus yang tidak katakan Pak Alwi nanti waktu jangka panjangnya nanti terjadi yang tidak diinginkan itu sudah kita pastikan hoax Pak. Karena vaksin ini vaksin yang virus yang sudah dimatikan, sehingga tidak akan berdampak pada tubuh kita. Istilahnya vaksin ini seperti herd imunitas Pak, maksudnya kita dipaksa mempunyai antibodi dengan memberikan virus yang sudah mati. Ya, tidak menutup kemungkinan kita juga akan kena, tetapi kalau kita kena kita akan tidak bergejala berat. Seperti dulu influenza Pak, influenza itu tahun aku belum lahir Pak, saya belum lahir, itu memakan korban jutaan Pak kalau di luar negeri itu, termasuk di Indonesia juga nggak ada vaksin. Tapi karena wabah semakin lama semua sudah terkena influenza, lama-lama terbentuk antibodi. Karena sudah terbentuk antibodi dengan sendirinya tanpa vaksin, akhirnya influenza itu juga tidak membahayakan. Semua Bu Diana bersama masyarakat ini sama saling menjaga dengan tetap prokes protokol kesehatan itu jelas, pakai masker, menjaga jarak. Saya katakan lagi, jika tidak perlu penting teramat penting, jangan terlalu berjauh keluar dari desa. Kalau tidak penting, tapi kalau hal yang sangat penting. Kedua, untuk masalah vaksin. Jadi sebelum merapat tadi Pak Bram, kami sudah sempat ngobrol dengan Pak Dusun RT, bahasanya kita sedang koordinasi dengan pihak dari TNI ya. Jadi TNI mengatakan dari misalnya didata dulu berapa orang yang mau divaksin. Setelah terdata, insya Allah akan ada vaksin itu dari TNI. Jadi tugas saat ini pada Kadusun RT kita data siapa warga siap dicatat. Dosen 1, dosen 3 yang siap, yang benar-benar siap divaksin, yang mau tanpa dipaksa. Nah, berapa puluh orang, kalau dia sebanyaknya 100-200 kalau bisa. Cuma kalau yang nggak mau jangan dipaksakan. Jadi mulai hari ini kalau RT kita data. Setelah ada data tersebut kita sampaikan kepada babinsa kita untuk vaksin. Dan kemarin itu banyak juga yang beralasan gini Pak Bram, jauh tidak punya kendaraan segala macam. Nah sekarang kalau kita hadirkan di desa kita vaksin itu, kalau masih menolak yang sudah benar-benar manusianya yang alasannya berlebihan. Kemarin Pak kalau puskes nggak ada yang nganter, nggak ada yang gini. Oke, kemarin ada lagi dari TNI di rumah sakit TNI di SMP 1 itu alasannya Pak di puskes kita nggak bisa jalan, apalagi ke Kota Bumi. Nah sekarang kita coba hadirkan di desa gitu. Kalau sudah kita hadirkan di desa masih itu tadi berarti manusia memang nggak mau sehat, ya sudah. Nah, jangan salahkan lagi kami selaku pemerintah desa, selaku dari kesehatan juga. Ya kita sama-sama sayang, bukan sayang. Kalau diri saya pribadi saya udah vaksin, alhamdulillah. Tapi kalau kita beban kita di masyarakat, ketika terjadi masyarakat yang kena kayak gini, kayak ada yang kena, udah rusuh ini dunia ini. Nah, mulai gupek. Tapi kalau nggak ada kena, nggak ada nggak covid itu, covid. Udah ada yang kena baru gupek, baru ini. Nah itu tapi memang semua, nggak hanya di Banyuwangi, semua juga di semua desa juga ya pro dan kontra masalah COVID ini. Benar, semua ada mengatakan itu tidak ada yang percaya dan tidak ada percaya. Karena ya tapi itu tadi kalau masalah harus mati, harus meninggal ya kita tak lagi tadi, memang sudah ada batasnya, memang sudah ada janji kita. Cuman kalau bisa kita meninggal dalam keadaan bukan karena terpapar COVID. Kenapa? Kalau sudah meninggal COVID itu buktinya keluarga aja mau mendekat tidak boleh, pemakaman secara COVID, prokes. Mungkin orang yang mau melayat juga mau takziah kita takut. Nah itu masalah vaksin ya memang nggak menjamin. Kalau sudah vaksin itu menjamin tidak menjamin, tapi setidaknya kan kata kesehatan. Kalau kita karena mengurangi rasa itu, Tapi tadi tolong KDRT kita datang, kita siap datanya, kita akan kirimkan melalui babinsa kita. Ya insya Allah apa permintaan kita bisa dipenuhi oleh dari pihak TNI, kita akan vaksin di desa. Itu saja masalah vaksin.
Selanjutnya silakan Bu Teki. Ya, terima kasih Pak Kades. Masalah tentang vaksin itu sebetulnya kita puskes itu mau mendekat kemana saja. Tapi persoalannya kalau vaksin yang kita mengentrikannya, sinyal persoalannya Pak. Karena itu online, kita mengeluarkan kartu, nomor register, nomor batch obatnya itu online. Jadi yang menjadi masalah kita adalah sinyal. Ya. Kita nggak Bu sering nyampe ke saya. Itu masalahnya dusun 1 dusun 2. Sudah saya nggak tahu saya yang jeleknya. Iya. Terima kasih Bu Kader. Tadi tenang saja, niat baik ada catatannya, Ya, niat baik itu pasti ada catatannya. Suatu saat akan terlihat, oh ternyata hasil kerja kita tidak sia-sia. Percaya saja. Nah, nanti tadi seperti kata saya tadi, pada saat sudah dianggarkan, pada saat sudah disediain obat, masih juga tidak antusias, rasa saya tidak mungkin. Pasti sangat antusias. Karena obat beli di apotek juga, berobat ke dokter juga, obatnya itu juga. Sudah nyampe gitu Bu. Iya, jadi misalnya ikut kelompok si manis. Kesimpulan dari musyawarah kita ini untuk dijadikan rencana tindak lanjut ke depan ya. Yang pertama, sepakat meningkatkan pelayanan posyandu lansia Simanis dengan menyediakan dosis obat darah tinggi selama 30 hari. Dalam hal ini Desa akan menyediakan obat hipertensi dan kencing manis berdasarkan jumlah sasaran yang akan didata oleh Bu Bidan ya, Bu Ella sama Bu Rini. Terus Pamong atau kader akan menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan posyandu tadi ya Pak ya. Pamong, desa, dan masyarakat akan berperan aktif mencegah penyebaran COVID dengan menerapkan prokes secara baik, misalnya menghindari pertemuan yang melibatkan banyak orang. Pertemuan yaitu pesta, rapat, atau ibadah, ya, itu harus menerapkan protokol kesehatan Pak ya. Terus yang terakhir, menggerakkan masyarakat untuk bersedia ikut vaksinasi ya. Sudah kita ketahui bersama bahwa vaksin ini sangat aman dan sangat berguna untuk kita semua. Saya kira itu aja kesimpulan musyawarah masyarakat Desa Banjarwangi hari ini. Saya akhiri, secara pribadi saya minta maaf jika ada banyak kesalahan yang tidak sengaja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Husna dari kelas A. Maaf ya Bu, saya akan menyampaikan sejuta vaksin ya untuk kita semangat untuk bisa bervaksin. Saya ulang lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Husna, kelas A, Kebidana, D4 Kebidana. Bersama Universitas Aisyah Sewu, bersama UAR kita akan menggerakkan sejuta vaksin. Vaksin itu halal, vaksin itu aman, vaksin itu baik untuk kita bersama. Saya sudah vaksin, Anda harus vaksin juga. Mari kita bervaksin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah desa terkait masyarakat desa. ya, musyawarah masyarakat desa Bu ya, mengenai pentingnya vaksinisasi ya. Harapan dari kegiatan ini Bu. Jadi gini Pak, musyawarah masyarakat desa ini tidak hanya membahas masalah vaksin, tetapi membahas masalah-masalah kesehatan yang ada di
Desa Banjarwangi. Apa masalah-masalah yang ada di Desa Banjarwangi, masalah kesehatan yang ada di Desa Banjarwangi. Kemudian kita diskusikan, kita carikan jalan keluar, kita akan ada nanti tindak lanjut dari masalah kesehatan tersebut. Jadi tidak hanya masalah vaksin dan COVID saja. Untuk sementara ini Kota Bumi Utara yang terpapar dari COVID-19 Bu, sudah tercatat ada berapa orang? Masalah Kota Bumi Utara ini ada lebih kurang 100-an ya, lebih 100 Pak. Yang sudah terpapar Bu ya? Banjarwangi ini baru 2 orang. 2 orang ya? 3 orang atau 3? Oke. Untuk harapan ke depan dengan masalah pandemi COVID-19 ini Bu, harapannya? Ya harapan saya kita menurunkan angka kejadian kesakitan COVID, kasusnya menurun dengan masyarakat mau mematuhi protokol kesehatan, mengurangi pertemuan-pertemuan, keramaian-keramaian, pesta dan sebagainya, pengajian, pesta dan sebagainya. Untuk Pak Kades sendiri ada tanggapan Pak Kades? Alhamdulillah kita pagi ini melakukan musyawarah desa. Ya, intinya musyawarah desa itu segalanya ada di sini dari segi kesehatan. Tadi sudah timbul dari masalah hipertensi dan kencing manis. Alhamdulillah kita sudah menyepakati dari pihak desa dan masyarakat untuk menganggarkan obat 1 tahun untuk penderita hipertensi dengan catatan kepala dusun dan kader mendata berapa orang yang kena hipertensi dan kencing manis yang ada di Desa Banjarwangi. Nanti kita akan masukkan di APBD desa untuk menganggarkan obat-obat tersebut di desa dan terjadi COVID tadi. Ada pesan-pesan untuk warga masyarakatnya Pak Kades? Untuk masyarakat Desa Banjarwangi, saat ini kita sedang pandemi, kita marilah tetap merawat protokol kesehatan yaitu 3M. Dan harapan saya untuk masyarakat, jika tidak penting, tolong jangan keluar jauh-jauh dari desa dan hindari kerumunan. Jadi harapan saya mudah-mudahan kita terlepas dari pandemi COVID-19 yang ada di Desa Banjarwangi. Dengan nama siapa Pak Kades? Ya, Dengan nama siapa Pak Kades? nama saya Mudasir. Saya Sri Mustika, Kepala Puskesmas Madukoro. Siapa tadi Bu? Sri Mustika. Sri Mustika, Kepala UPTD Puskesmas Kota Bumi Utara ya? Ada ditambah? Cukup? Oke. Masyarakat semuanya pada saat ini harus melaksanakan kejujuran. Yang rakyat kalau memang dia terpapar segera berobat ke rumah sakit, segera ke puskesmas. Namun di rumah sakit pun juga harus menjalankan kejujuran. Kalau memang iya COVID, katakan COVID. Kalau bukan, katakan bukan COVID. Jangan sampai kepada masyarakat ini yang sekarang itu membingungkan Pak. Yang mana kata sebagian masyarakat bahwa jangan berobat ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit walaupun bukan COVID nanti dinyatakan COVID. Akhirnya mereka tidak mau berobat ke rumah sakit. Tahu-tahunya nanti timbul. Alhamdulillah, tapi peristiwa itu tidak pernah terjadi di Desa Banjarwangi seperti itu. Itu. Harapan dari pandemi COVID-19 yang terjadi sudah berjalan hampir 2 tahun ini Pak, sebagai pengamat dari tokoh masyarakat Banjarwangi. Di harapan saya sesuai dengan adanya vaksinasi yang sedang berjalan ini, karena saya menganggap vaksinasi itu adalah satu syarat utama untuk menjauhkan diri dari penyakit COVID-19. Tetapi sebagian masyarakat masih banyak yang meragukan hal itu karena simpang siurnya pemberitaan khususnya dari medsos yang mana dia akan menimbulkan penyakit 5 tahun kemudian. Itu katanya tidak ada pertanggungjawab yang sebenarnya. Untuk itu kalau memang vaksin ini sangat diperlukan oleh negara dan pribadi-pribadi masyarakat, perlu kiranya ada tim yang memberikan pencerahan terhadap masyarakat ke desa-desa. Karena dari medsos, dari TVRI atau dari televisi nasional kita itu dapat dikalahkan oleh media sosial yang hanya segelintir orang, kira-kira begitu. Nah,
Oke, terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Ramri. Bapak Lamri ya. Iya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih.